Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Bukan Pro Player. Kali ini saya akan update berita tentang iPhone 11 Pro Max saya kemarin yang layarnya widescreen, kemudian sinyalnya aku blokir. Jadi ini kemarin sudah sempat saya servis ya untuk layarnya. Ternyata benar yang rusak itu dari layarnya. Dan kemarin ditawarin untuk ganti layar. Untuk penggantian layar, unit iPhone 11 Pro Max ini dikenakan harga 1 juta. Nanti saya spill tagihannya ya. Sorry, notanya, bukan tagihan. Nanti saya spill nota sama tempat untuk servisnya. Jadi ceritanya gini. Kemarin saya sempat beli HP ini di bulan September kalau nggak salah. Di salah satu store di Jogja namanya Simple Store. Itu pemakaian 2 bulan pertama itu lancar ya. Tapi setelah itu ngerestar widescreen. Kemudian yang kedua, sinyalnya itu keblokir. Jadi sinyalnya itu nggak mau nampilin koneksi data seperti saat ini. Untuk sinyalnya itu dia terdetek tapi datanya tidak mau keluar ya. Udah saya ganti beberapa kartu di video saya sebelum ini ada, tetap nggak mau, berarti benar-benar keblokir. Dan untuk layarnya itu udah diganti. Tapi kemarin emang dikasih tahu bahwasanya biaya penggantian layar itu 1 juta, tidak dengan penggantian chipnya. Jadi kalau tidak dengan penggantian chip, nanti di setting di pengaturan ini, ah, di mengenai itu ada tulisan, kelihatan nggak? Tulisan komponen tidak dikenal ditampilkan. Tidak dapat menentukan apakah layar iPhone Anda merupakan komponen asli Apple. Nah, kayak gitu ya. Kalau mau mengganti kemarin dikasih satu chip namanya, itu ada biaya tambahan sebesar 450.000. Tapi untuk saat ini saya nggak perlu karena setelah saya servis, saya memutuskan untuk saya pakai sendiri. Jadi untuk saat ini tidak perlu. Dan layar sebelumnya itu masih saya simpen. Kita ganti dulu ke ini mode terang. Jadi layarnya yang sebelumnya ini saya simpen. Apabila nanti diinginkan mau dijual, chipnya itu nanti kita pindah ke layar yang ini, kita bawa ke servisan tadi. Nah, di sini nanti yang komponen dan servis ini tidak ada nanti. Jadi terdeteksi bahwa itu komponen Apple. Oh ya, just info ya. Jadi harga 1 juta ini untuk layar 11 Pro Max ini, dia layarnya yang seri IPS. Jadi belum yang OLED. Kemarin saya tanya untuk harga yang OLED itu, untuk yang secondnya itu di harga 2 jutaan, dan untuk barunya itu kemungkinan di harga hampir 3 jutaan. Jadi saya putuskan untuk saya ganti di harga 1 juta, yaitu layar IPS. Karena saya males kalau nanti kejadian layarnya itu rusak di widescreen atau green screen. Karena penyakit widescreen atau green screen itu terjadi di layar OLED. Oke. Kalau untuk tampilannya sebenarnya hampir tidak ada ini ya. Tidak ada perbedaan antara OLED dan juga layar IPS. Cuma kalau dari segi kecerahan dan kepekatan warna hitam, layar OLED itu kelihatan jelas banget dengan layar IPS ini. Jadi kalau layar OLED misalkan dimatikan gini, dia hitamnya itu benar-benar pekat dan notch-nya ini tidak kelihatan eh, perbedaannya dengan layarnya. Jadi sama-sama hitam pekat gitu. Tapi kalau layar IPS itu masih kelihatan ya. Oke, terus untuk biaya servis terbaru iPhone nanti saya sertakan ya.
Saya screenshot aja. Kalau misalkan ada yang butuh, beserta store-nya, alamat store-nya yang kemarin saya servis. Kemarin ceritanya saya servis, itu sebenarnya 1 jam bisa selesai. Kalau emang benar-benar rusaknya itu sudah pasti di layar, langsung diganti. Tapi untuk memastikan, kemarin mas-mas servisnya itu menyarankan untuk ditinggal HP-nya. Biar diuji di sana apakah yang rusak itu layarnya aja atau ada beberapa part yang rusak. Dan ternyata setelah dicek-cek emang kerusakan terjadi di layar. Makanya langsung diganti, kemudian di standby-kan selama kurang lebih 2 hari agar dicek apakah nanti ngereset atau enggak. Ternyata udah normal, akhirnya saya ambil. Oke, selanjutnya kita ke privasi dan keamanan. Nah, kemudian ke laporan, sorry, kita ke analisis dan peningkatan. Di sini ada data analisis. Terus ini file apa namanya? File Panicful-nya itu yang sebelum kemarin rusak itu masih ada ya. Jadi walaupun kita ganti layarnya itu, Panicful-nya masih ada ya. Ini terakhir terjadi Panicful itu tanggal 6 Januari 2024. Berarti ini sebelum kita masukkan ke tempat servis. Kemudian setelah kita masukkan ke tempat servis sampai sekarang tidak terjadi restart maupun widescreen dan lain-lain. Jadi aman ya. Ini katanya tukang servisnya ini kalau di reset ke setelan pabrik panicful-nya bakal hilang. Nanti coba kita restart apakah panicful-nya ini hilang. Oke. Jadi nanti di judul saya kasih judul cara menghilangkan panicful. Ini ya terakhir panicful tanggal 6 Januari 2024 kemarin sebelum kita masukkan ke tempat servis. Setelah itu nggak ada jadi aman. Oke. Terus sinyal masih ini keblokir. Dia cuma dapat sinyal tapi nggak dapat data 4G 5G. Sorry 4G aja nggak dapat. Terus untuk layarnya kayak gini, dia kelihatan nggak? Layarnya itu dari JK Digital Display. Aku nggak tahu ya ini produk Indonesia apa produk Cina. Kalau dari tulisannya dia tulisan bahasa Inggris ya, display modul, touch control. Tapi tulisannya made in China, kayaknya dari Cina deh ini. Touch control, terus coba aku buka. Nah, ini layarnya yang lama. Layarnya yang lama dibalikin ya. Jadi layar barunya, kemudian yang lama dibawakan. Misalkan nanti mau pindah chip, katanya yang ini. Jadi kalau ini dipindah, yang ini dipindah ke layar yang baru, itu komponennya atau pesan layarnya tadi nggak ada, jadi hilang. Jadi seperti semuanya tuh ori gitu loh. Tapi biayanya kena 450 karena saya nggak perlu. Jadi saya putuskan untuk nggak pindah chipnya dulu. Oke, mereknya dari JK Jusufka. Kemudian ini notanya kemarin bayar 1 juta untuk penggantian layar. iPhone 11 Pro Max penggantian LCD garansi 12 bulan harga 1 juta. Kalau emang dipastikan yang rusak LCD-nya 1 jam pengerjaan di sana kelar ya. Ganti baterai, ganti LCD, kemudian ganti buzzer. Ini nanti coba saya logout iCloud-nya, kemudian saya reset pabrik apakah masih ada atau enggak ya. Apakah kita bisa menghilangkan panic full yang banyak banget ini setelah kita servis tadi? Oke, kita coba di sini. Ini sekalian saya kasih tutorial buat ngereset sama ngelogout iCloud biar kalian nanti kalau beli iPhone tahu ya apa aja yang harus dilakukan, yaitu logout iCloud-nya. Yang kedua, reset ke pabrikan biar data-data kemudian akun-akunnya nggak ada yang nyantol di HP ini lagi. Oke, untuk masuk ke iCloud-nya itu dari sini, di atas ini. Di atas sini. Setelah itu
paling bawah ya yang keluar ya. Jangan lupa dikonekin di internet. Kalau nggak connect dia nggak mau dipencet keluarnya ini. Oke, ini kita keluar aja di sini. Simpan salinan data Anda di iPhone ini. Keluar. Mungkin memerlukan beberapa waktu saat menghapus data iCloud telepon ini. Keluar. Oke. Oke, kita tunggu aja. Ini baterai 92%, habis saya cas. Sekarang jam 9 malam. Nah, di sini langsung keluar kan. Oke, kemudian kita masuk ke umum. Nah, di paling bawah ini di transfer atau atur ulang iPhone. Kemudian kita klik yang hapus konten dan pengaturan. Nah, itu berikut akan dihapus dengan aman dari iPhone ini. Jadi datanya dihapus dulu biar data dari pemilik lama itu nanti tidak ada yang di sini atau tidak ada yang nyantol. Saya cepetin aja videonya nanti. Oke, sepertinya udah kelar ya. Kita hapus datanya. Coba kita pakai bahasa Indonesia. Pilih negaranya, negara Indonesia juga. Udah selesai setting-settingnya. Geser ke atas. Oke, kayak gini pengaturannya kalau habis di reset ya. Operator Anda mungkin mengenakan biaya untuk pesan SMS yang digunakan untuk mengaktifkan iCloud. Nanti aja. Ini karena kita udah connect WiFi, jadi aplikasi-aplikasinya ini pada download-download ya. Aplikasi defaultnya ini coba kita cek di pengaturan. Oke, coba kita cek di pengaturan. Apakah panic pool-nya masih ada? Di pengaturan kita cek dulu ya. Di memori. Oke, kayak gini. iPhone versi iOS 17.2.1, iPhone 11 Pro Max. Modelnya LLA. Entah region mana nih ya. USA apa ya LLA tuh? Amerika kayaknya. Kemudian kapasitas 512 tersedianya 499,35, jadi kemakan 12 giganan. Oke, kayak gitu. Jadi datanya hilang semua ya. Di sini setelah saya tadi reset, kemudian kita cek di privasi dan keamanan. Kemudian kita cek di analisis dan peningkatan. Data analis. Oke. Bisa dilihat di sini hilang semua ya. Jadi panic full-nya beneran hilang. Jadi saran dari teknisinya buat ngilangin file panic full itu tinggal di reset, dikeluarin iCloud-nya, kemudian di reset aja. Udah hilang semua di sini, tinggal 3 ini. Oke, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.